Duh, ada suara sirine. Kok dicium? Oh my god. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Make sure kalian udah subscribe, terutama untuk kalian-kalian yang suka video-video horor menyeramkan. Sekarang mama yang tenang ya ma. Putri juga akan selalu sayang dan bangga sama mama. Put, di hari mama kamu meninggal, kartu tarot mama kamu ada di mana ya, Put? Non Putri, emangnya bisa juga kayak Bu Sari? Rumah ini sering dipakai meramal oleh Sari. Gue nggak tahu ini beneran mama atau bukan, tapi gue merasa kayak dia bisa ngeliat apapun yang gue lakuin. Gue nggak bisa deh. Siapa tahu lo bisa jadi kayak nyokap lo. Iblis yang membisikinya marah. Kalian sudah tahu banget bahwa kita selalu menonton video-video horor di internet bersama. Apa artinya kita punya neror bareng-bareng kalau kita nggak bisa ketakutan bersama juga? Ya kan guys? Malam ini kita akan kembali melihat beberapa video creepy, menyeramkan, dan bahkan beberapa dikatakan terkutuk dari situs YouTube. Kalau di episode sebelumnya kita sempat lihat ini, kira-kira apa yang akan kita tonton hari ini guys? Apakah kalian siap? Apakah kalian berani? Langsung aja, without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go. Oke guys, kita akan mulai video kali ini dengan My Great Grandma's Coffin in the Backyard. Video ini adalah sebuah video yang diupload ke akun YouTube DJ Dev Joy pada tanggal 29 Oktober tahun 2010 dan sampai hari ini sudah ditonton lebih dari 6,4 juta kali. Jadi dalam video ini ada seorang pria guys yang bernama Joy. Dengan bahasa isyarat, dia menceritakan bahwa di tahun 2008 dia memiliki peti mati neneknya yang telah wafat di tahun 1945 tersimpan di halaman belakang rumahnya. Jadi emang tadinya peti mati itu ada di sebuah pemakaman umum, area pemakaman. Tapi karena area pemakaman itu katanya dia dikorupsi dan gak diurus dengan baik, jadi pemakamannya itu ditutup. Dan Joy menunjukkan dalam video ini isi dari peti mati tersebut. Coba kita lihat bareng-bareng. Wow, intronya sangat... Hello. So, my story. What's up around here? Oke. Ini adalah peti mati asli dari nenek buyut aku yang meninggal tahun 1945. Aku gak pernah ketemu sama dia sebelumnya. Karena aku lahir 8 tahun kemudian. Jadi katanya... Oke, jadi cemetery yang tadi guys, katanya udah nggak bener tempatnya, akhirnya dibawa pulang sama dia. Oke. Katanya kita harus positif. Dan nggak boleh berisik. Oke. Katanya dia baru-baru ini nunjukin tentang tengkorak manusia asli. Sekarang aku mau nunjukin apa yang isi dari peti mati nenek buyutku. Dia meninggal tanggal 31 Oktober 1945.
Oke. Oke. Aku jadi nervous juga guys, aku jadi gugup. Apa isinya? Peti mati dari orang yang meninggal tahun 1945. Oh my god, ini ada buyutnya. Bajunya masih bagus banget sih. Aduh, ada suara sirine. Cium. Dia meninggalnya pas Halloween. Oh my god. Oh what? Ya aku merinding banget waktu dia cium. Kenapa ya? Apalagi, oke. Aku gak tahu apa yang aku pikirkan tentang video ini. Please guys, bantu mikir, tulis komentar kalian di bawah. Next. Next ada video Happy Anniversary. Video ini buat neroris-neroris yang sudah lama menyukai dan mencari video-video horor creepy di internet. Pasti udah gak asing sama video ini karena sempat terkenal banget di internet. Video ini pertama kali diunggah sama akun Mr112 Dirtbag di YouTube pada 9 Februari tahun 2021. Coba kita lihat videonya guys. Happy Anniversary. Lucu pak. Ngedip lagi dia. Happy Anniversary. The hell. Kalau yang barusan aja udah se-creepy itu, video ini secara creepy juga dikaitkan sama hilangnya seorang wanita bernama Maura Murray. Maura Murray itu menghilang setelah terjadinya sebuah kecelakaan mobil tanggal 9 Februari tahun 2004. Dipercaya bahwa bapak-bapak yang tadi kita lihat ketawa di dalam video ini membuat videonya untuk merayakan anniversary atau ulang tahun hubungan mereka yang ke-8. Karena pas banget video ini diupload 8 tahun setelah Maura menghilang. Nah, cocok logi yang pada saat itu terjadi di internet mendorong sampai akhirnya polisi guys ikut turun tangan dan melakukan investigasi mereka. Dan akhirnya ditemukan bahwa laki-laki yang ada di dalam video ini adalah Alden Olsen. Dan dia sama sekali tidak ada keterlibatan apapun dalam kasus menghilangnya Maura. Tapi ekstra creepy yang menjadi cherry on top dalam kasus ini adalah ketika di interview, Alden tuh malah bilang bahwa oh saya emang gak terlibat, tapi saya memang membuat video ini untuk menyuarakan kasus Maura ke banyak orang. Hah?
Jadi dia bikin video ini untuk awareness 8 tahun menghilangnya seorang perempuan yang dia nggak kenal. Is that creepy? Is that confusing? Apakah ini malah membuat kalian tambah curiga? Coba komen di bawah. Next ada clip095.mp4. Ini adalah salah satu video misterius creepy yang nggak pernah ada yang tahu guys latar belakangnya tuh apa. Pertama kali diupload di situs YouTube di bawah akun Found on the Tape pada tanggal 23 Juli tahun 2011 dan sudah ditonton lebih dari 1,6 juta kali. Coba kita lihat kenapa 1,6 juta orang merasa bahwa video ini adalah video creepy setelah menontonnya. Let's see. Ski. Oke. Itu Joker, bukan? Oh. Jadi video ini guys memunculkan banyak banget teori. Video ini tua banget, udah dari tahun 2011 dan orang-orang yang nonton itu percaya bahwa ada kode-kode rahasia yang tersimpan di dalam video ini, terutama kode heksadesimal yang katanya mengarah ke sebuah peta yang berhubungan dengan video selanjutnya. Video berikutnya adalah clip 084.mp4. Ini diupload tanggal 30 Juli tahun 2011. Coba kita lihat bareng-bareng. Apa ini? Earth Tunnel Complex. Komentar-komentarnya di YouTube juga sampai hari ini guys masih aneh-aneh banget. Ada yang bilang kayak, I sometimes wonder who made these things, but honestly I don't think I wanna know. Aku kadang-kadang suka kepikiran nih siapa ya yang bikin video-video kayak gini, tapi kayaknya aku sebenarnya nggak pingin tahu deh. Ada yang bilang juga 12 tahun. It's unreal to see this video again since my middle school days. Aneh banget ngelihat video ini lagi sejak aku SMP. I wonder. Aku penasaran apakah suatu hari nanti video ini akan terpecahkan. Ada juga yang bilang bahwa lihat deh, petanya terlihat untukku seperti Earth Tunnel Complex. Ada label yang bilang entrance A, entrance B, entrance C. Ada juga assault zone atau zona untuk menyakiti. Ada juga label lain yang berubah dari view 1 ke view 2. Aku nggak yakin itu apakah benar, tapi kayaknya sih seperti itu. Dan juga muncul orang aneh dengan tangannya itu, dan aku pikir kayaknya segitiga yang berputar itu adalah sequence of number. Setiap simbol merepresentasikan sebuah nomor. Ada juga yang bilang, kalian ngeliat gak sih frame tersembunyi itu? Karena kita ngelihat sebuah peta, mungkin ada dua orang, kameramen sama orang yang di depannya lari, dan ini menunjukkan cara mereka keluar. Tapi karena nggak ada video lagi selama 6 tahun, aku juga nggak tahu ini maksudnya apa. Dan ini komennya diupload 7 tahun yang lalu guys. Wow, creepy. Gimana menurut kalian guys? Apakah video-video ini adalah video-video artistik estetik atau memang sebuah video yang memiliki rahasia? Coba komen di bawah. Next ada banana exploding on face. Video ini juga video yang tua banget guys. Diupload tanggal 3 Januari tahun 2009 sama akun YouTube in Eurodream. Coba kita lihat dulu guys, videonya tentang apa sih? Banana exploding on face. Pisang meledak di wajah. Oh my god, oke. Literally pisang di wajah. Jangan, oh my god, oke. Literally dia meledakkan pisang di wajahnya. Kenapa? Siapa? Apa maksudnya? It looks like it hurts. Kayak beneran meledak itu kayak tak gitu. Aku penasaran banget yang di hidungnya. Kapan ya diledakin? Ini mau kita tonton semuanya, guys.
Yaudah kita tonton semuanya guys. Aduh. Ah, ini yang di dong. Oh, I knew it. That was gonna be a good one. Oh my god. Gak sakit kah? Gimana ya guys? Kira-kira apa yang terjadi di kehidupan dia sampai dia bangun pagi dan memutuskan hari ini saya akan meledakkan pisang di kepala saya. Bagus. Endingnya tuh udah fade outnya, jadi kita kayak bisa mengambil momen bersama gitu ya. Kayak kita baru saja bersama-sama melihat orang meledakkan pisang di wajahnya. Oke, jadi di description boxnya ditulis gini guys, what's the message? Emang ini pesannya tuh apa? Kalau kata Artsland, the banana itu adalah classic agent for slapstick pratfalls. Pisang itu klasiknya dipakai dalam adegan komedi slapstick, tapi kini juga dianggap mewakili jabatan dari praktik pertanian korporat. Sedangkan si pemilik akun bilang bahwa bananas are evil and must be destroyed. Pisang itu jahat dan harus dimusnahkan. Tapi kalau kata artisnya, mungkin aja dia sebenarnya cuman hanya lagi audisi untuk jadi member band Slipknot. Jadi, ya begitulah ya. Terkadang tuh seni bisa dimaknai, dinikmati, membuat bingung, tapi terkadang juga hanya harus diterima secara ikhlas. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Next. Oke guys, dan yang terakhir untuk video kali ini ada Agamemnon counterpart. Agamemnon? Agamemnon. Gimana nih bacanya guys? Jadi guys, video yang satu ini, kalau misalkan kita dapat informasinya dari Lost Episodes creepypasta.fandom.com, ditulisin bahwa di tahun 1995 ada sebuah kaset video rusak yang ditemukan di sebuah abandoned gas station, pom bensin yang sudah terbengkalai di Haworth, Oklahoma. Dan kaset video tersebut dilabeli Agamemnon counterpart. Pas ditonton sama orang yang nemuin, ternyata isi videonya tuh disturbing banget, sangat mengganggu, sangat bikin gak nyaman, dan akhirnya sama dia diupload ke YouTube. Nah, source lain tapi dari video yang sama mengatakan bahwa video ini sebenarnya dibuat sama Michael Robinson sama Jason Kovac, dua orang seniman untuk kompetisi seni Destination Imagination tahun 2001, dan diunggah ke YouTube sama sebuah akun. Di-uploadnya aja pada 13 Juni tahun 2006. Nah, ada cerita yang berbeda-beda tentang Agamemnon counterpart ini. Yang jelas banyak banget orang yang selesai menonton mengatakan bahwa isinya tuh sangat-sangat mengganggu dan bikin resah. Bahkan beberapa orang percaya bahwa video ini adalah video terkutuk. Coba kita tonton bareng-bareng. By the way, aku kasih peringatan bahwa video yang satu ini tuh memiliki banyak flashing images, flash yang berkedip cepat. Kalau misalkan kalian punya photosensitivity atau epilepsi, mungkin bisa di skip aja video yang satu ini. (2571). Hah? Aku pikir ini bakal Oke. Aku pikir ini bakal rekaman gitu guys, found footage. Ternyata animasi. Ih.
Nah, gimana menurut kalian video barusan guys? Kalau misalkan di dalam fandom creepypasta nih guys, orang-orang mengatakan bahwa ada teori yang cukup kelam yang berhubungan sama video satu ini. Kalau kalian sadar, tadi di awal itu ada jeritan-jeritan di dalam videonya. Banyak yang percaya bahwa jeritan-jeritan itu adalah jeritan dari korban-korban asli dalam sebuah kasus penghilangan nyawa yang terkenal yang pernah terjadi di Jepang. Kasus tersebut melibatkan 2 orang yang merekam kejahatan yang mereka lakukan kepada seorang siswi SMA di Jepang selagi menghabisi nyawanya dan merekam seluruh kejadiannya. Tentunya ini adalah teori-teori di internet, nggak ada yang tahu yang benar apa. Tapi menurut kalian sendiri guys, apakah video ini adalah video yang creepy banget? Apakah kalian merasakan keenggak nyamanan itu? Coba komen di bawah. Itu tadi video-video creepy yang ada di YouTube guys, yang kita telah saksikan bersama-sama. Mana yang menurut kalian paling creepy? Coba komen di bawah. Dan adakah video-video lain yang mesti kita bahas bareng-bareng di Neror? Tambahin aja di bawah biar kita bisa masukin ke part berikutnya. Dan segitu aja dulu kali ya guys, udah cukup video kali ini. Aku gak sabar untuk bacain komentar kalian di bawah, dan gak sabar lagi untuk ketemu kalian. Jadi kalian make sure pencet tombol subscribe-nya biar kita ketemu lagi next time. Bye-bye! Join it. Agamemnon. Video yang satu ini diupload sama Michael Robinson dan John Joshua. Vivid Telefacerator. Bands clip.